Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bertakwa. Apa arti takwa? Secara umum, banyak orang mengatakan takwa artinya adalah orang yang selalu senantiasa mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sampai membeli mulut orang begitu gampangnya berkata takwa, bertakwa. Oleh karena itu, ilmu ma'rifat mengajarkan bahwa takwa itu ada di hati, bukan di bibir doang. Berpuasalah kamu agar kamu bertakwa, karena jika seseorang sedang berpuasa, tidak kelihatan jika dia sedang berpuasa, kecuali jika orang itu sendiri yang memberitahukan bahwa saya sedang berpuasa. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan kata takwa dilambangkan dengan 4 huruf sebagai makna takwa, yaitu huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf ya. Ta artinya tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang rendah hati. Qaf, qanaah. Qanaah adalah bersabar dalam menjalani segala sesuatunya. Huruf waw berarti warok. Orang yang berhati-hati dalam menjalankan syariah-syariah, ketetapan-ketetapan Allah. Dan huruf ya, yakin. Yakin bahwa Allah itu ada. Allah maha menyaksikan dan maha tahu tentang apa saja. Dan kelak meminta pertanggungjawaban terhadap segala yang kita lakukan. Dalam Al-Quran surah yang ke-65, yaitu surah At-Tolak, ada ayat yang terkenal, yaitu ujung ayat kedua dan keseluruhan ayat ketiga. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 2 ayat itu menyatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah memberi rezeki buat orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dari arah yang belum pernah terbisik dalam kalbunya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam segala hal, niscaya Allah akan memberi kecukupan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya tentang apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan suatu ketentuan, ukuran, penetapan dalam segala sesuatu. Tawakal itu bukan meniadakan usaha. Tawakal adalah sikap hati yang menyerah kepada ketentuan Allah, sebagaimana hati menyerah dalam hal kepatuhan terhadap segala perintah dan larangannya. Tawakal adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. 2 ayat dalam surah At-Tolak inilah yang dikenal dengan nama ayat 1000 dinar. Kalau mau mengamalkannya dengan cara yang praktis, simpel dan mudah, baca saja 3 kali setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Di semua sholat fardu, lakukan secara istiqomah di setiap hari, di setiap sholat wajib yang 5 kali dalam 1 hari 1 malam itu. Tapi apabila diamalkan dengan cara khusus menurut tuntunan dalam kitab Mujarobat, ayat 1000 dinar bisa memudahkan kita
dalam mencari rezeki sampai berlimpah kekayaan, memberi pertolongan berupa petunjuk jalan keluar apabila sedang mengalami masalah kehidupan. Bacalah bacaan ayat 1000 dinar adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para ahli makrifat mengajarkan untuk membaca, mengajarkan untuk membuka sumber rezeki. Caranya berwudu terlebih dahulu, kemudian pakailah baju yang suci, jangan yang bergambar manusia atau hewan. Lalu setelah sholat fardu maghrib, amalkanlah ini. Untuk pertama kali adalah di malam Rabu. Jadi mengamalkan cara ini untuk pertama kalinya, amalkanlah pada hari Selasa waktu maghrib. Berarti itu disebut malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu. Waktunya selesai sholat maghrib. Baca ayat 1000 dinar ini sebanyak 124 kali. Setelah itu ditutup dengan surah Al-Qadr 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Surah Al-Qadr dibaca 4 kali. 1 kali tiupkan atau keluarkan napas ke arah kanan. Surah Al-Qadr yang kedua, hembuskan napas ke arah kiri. Surah Al-Qadr yang ketiga, tiupkan napas ke arah atas. Dan surah Al-Qadr yang keempat kalinya, hembuskan napas ke arah bawah. Memang begitu yang diajarkan dalam kitab Mujarobat. Lalu ulangi cara ini pada besok malamnya, malam Kamis, malam Jumat, dan seterusnya secara istiqomah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.